Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, para teman, kali ini gue akan mengupdate lagi ya untuk kripto, khususnya Bitcoin dan juga AAV, teman-teman ya. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga XRP. Kemarin lagi itu ada Dogecoin dan juga Shiba ya, Solana, Chainlink, Ethereum gitu ya. Jadi udah lumayan beragam lah, teman-teman ya. Ada airdrop docs juga, Wave, Sen juga ya, dan Avax. Jadi seperti biasa kalian bisa tulis di kolom komentar request untuk altcoin gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kemungkinan mungkin malam kalau saya ada waktu lagi akan saya bikinkan untuk altcoinnya, teman-teman ya. Jadi ya, satu video isinya biasa 2 koin gitu ya. Kita lihat dulu untuk market hari ini masih di situ-situ aja ya, untuk Fear and Greed Index dan Bitcoin mendapatkan rejection, and then ya altcoinnya sebenarnya melanjutkan penurunan gitu ya, reject juga ikut keseret arus, tapi ini Tron atau TRX ya, TRX lumayan, Avax juga lumayan naiknya. Apakah nanti kita bahas untuk TRX sama Avax, teman-teman, atau kita lihat lagi Matic ya, atau altcoin lain? Coba kalian tulis aja di kolom komentar deh, teman-teman ya. Jadi nanti yang paling banyak di request akan coba saya bikinkan videonya. Oke ya. Ini sebentar guys, ini agak turun ya mic-nya ya, biar lebih enak kedengaran suaranya. And yap, oke. So, kita lihat dulu untuk liquidation heat map ya. Di sini untuk areanya lebih gendut bagian atas sebenarnya. Berarti mayoritas melakukan sell short ya di 60.500-an dan di 61.400-an dolar per 24 jamnya. Kemudian untuk per 3 harinya, nah ini area yang tebal di bawah ini ya. Ini di 58.456 dolar. Kemudian atasnya itu di 60.500-an dan di 61.400-an dolar. Jadi bisa diperhatikan beberapa area terdekatnya. Jadi peluang untuk cuman sekedar grab likuiditas itu cukup besar ya. Jadi ketika memang dia naik bisa dipantau area atas, tapi kalau misalkan dia once turun lagi ya bisa dilihat ya, ini sebenarnya udah tipis banget sih area 58.400-an dolarnya. And then kalau kita lihat untuk si Bitcoin progres secara time frame, kita lihat daily lah ya, daily dulu. Nah, daily ini sebenarnya bisa dibilang agak PHP ya karena kemarin itu terlihat reboundnya lumayan signifikan, tapi sayangnya closingnya masih balik di bawah EMA21. Dan ya closing ini sama ya seperti pada pergerakan-pergerakan sebelumnya. Kita bisa lihat ya, semenjak 17 Agustus sampai per tadi pagi ya, closing daily itu masih di sekitar 59.400-an dolar. Rapi nih tuh, sejajar seperti ini, teman-teman. Dan akhirnya sekarang adanya pemantulan tipis gitu ya. Jadi kemarin memang ekspektasinya ketika dia mampu break, setidaknya retrace lagi ya, balik lagi mungkin di sekitar 60.000 dolar sebelum dia up. Tapi kenyataan berkata lain ya, dia closingnya di bawah, teman-teman, yang menandakan kalau misalkan posisi seperti ini ya, reject keras seperti ini, maka masih possible seperti apa untuk si Bitcoinnya, at least ketika dia masih lanjut turun akan testing kembali nih ke level 57.600 dolar ya, before dia adanya pemantulan lah atau reaksinya sekencang apa kita belum tahu, teman-teman. Sekali lagi belum tahu karena rejectnya ini dari sini juga strong ya, dari 61.400-an closing di 59.400-an, jadi sekitar 2.000 dolar nih, teman-teman. Kalau hari ini jebol ya akan visit area bawah ya di sekitar 56.000 dolar untuk si Bitcoinnya ya. Cuman setidaknya kalau dia masih konsolidasi seperti ini ya, hopefully masih bisa ya untuk break, benar-benar true breakout ya menjelang Jumat malam ya. Itu ada kakek Paul speech juga ya kalau nggak salah. Oke. Untuk secara daily overall masih seperti itu ya, karena dia masih satu di dalam race-nya, belum banyak yang bisa kita bahas gitu ya. Cuman ada skenario lain kalau memang dia masih lanjut turun, maka di sini A, B, C, and then sebentar ya, berarti 5 wave, teman-teman. Ya, kalau dia nggak sesegera mungkin untuk break, possible terbentuk 5 wave. Sebentar ya, seperti di sini ini A, B, ya, and then C, and then D, and then E ya, before dia going up atau benar-benar rebound ya. Jadi masih possible untuk A, B, C, D, E, teman-teman. Kalau memang si Bitcoin ya ini breakdown dari 57.600-an dolarnya untuk ngejar wave E-nya. Tapi selama dia cuman konsolidasi di sini and then akhirnya mampu break secepat mungkin ya, kita bilang secepat mungkin ya, itu invalid lah untuk 5 wave-nya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat ya untuk time frame
4 jamnya gimana nih bro? 4 jamnya ya ketika dia visit ya pas nih ya di box orange ini. Kemudian reject strong teman-teman tuh. Kita bisa lihat ya tuh. Tail candle-nya visit sini kemudian reject strong. Sayangnya memang dia nggak ada konsolidasi, retestnya nggak bertahap gitu ya, malah reject strong. Dan ya posisinya sekarang ini masih lagi testing lagi nih ke previous SNR di box hijau di sekitar 59.400-an dolar, 59.600-an dolar gitu ya. Jadi kalau misalkan dia dari sini gagal gitu ya untuk reclaim balik ya possible untuk turun dulu setidaknya testing ke 58.000 dolar. Ya, jadi palingan itu untuk secara hourly-nya, karena kita lihat di sini adanya reject strong ya dari level supply di atas, dan ya selama memang dia belum mampu break area ini akan possible lanjut turun. Tapi kalau misalkan dia masih kuat break ya, ataupun setidaknya ke reclaim lah, kita bilang reclaim seperti ini, possible reclaim and retest untuk setidaknya testing kembali nih ke trendline resistannya dan bahkan area supply-nya ya tuh. Pas tail candle sini reject strong ya. Ini markingan saya yang kemarin saya bagikan, sharingkan juga di video Bitcoin kemarin secara time frame 4 jamnya. Ya kurang lebih ini bisa dilihat ya nanti kalau misalkan dia mampu break dulu, retest mungkin bisa dimanfaatkan, tapi dia breakdown bisa ditunggu beberapa area bawah ini. Ya kurang lebih untuk markingannya masih sama, tinggal kita lihat nanti reaksi market aja. AAV gimana? Terakhir saya bahas AAV sebentar ya, sekitar 2 minggu kah? Ya 2 mingguan ya pas nih ya, 2 mingguan yang lalu. Mantulnya ini bagus teman-teman ya, mantulnya ini strong. Kita bisa lihat ya, dari 76,43 dolar sekarang udah 103, hampir 132 dolar teman-teman. Berarti kenaikannya berapa tuh kalau sampai sekarang ya, sampai saat ini dari lowestnya? Ya sekitar 73% guys, mantap banget AAV ini gitu ya. Dan dia terbentuk sebuah falling wedge juga, kita bisa bilang ini ya falling wedge. And then waktu itu saya ukur juga ya, target maksimalnya ya akan achieve sekitar 167,2 sampai 180,4 dolar. Ya ini adalah waktu dia break ya. Pertama ini progresnya teman-teman, break retestnya agak dalam memang ya, akhirnya dia mampu break lagi nih. Area supply terdekat di sekitar 114 ya, 113 dolar. And then dia going up lagi, next area target lagi di sini udah ke achieve lagi ya, 132 dolar gitu ya. Nih tuh box orange kedua. And then ini coba saya tandain dengan warna merah lah biar beda teman-teman. Nah ini ya, ini target 1, 2 dan ini 3-nya. So untuk si AAV tinggal kita lihat ya follow up secara daily-nya. Karena memang di sini udah naiknya lumayan signifikan juga. Ya kita lihat di sini sebelumnya reject strong beberapa kali ya, belum mampu bertahan untuk lanjut naik. Sebelumnya juga kita bisa bilang di sini lewatin area itu false break aja, ya lewat langsung reject lagi strong teman-teman. Jadi untuk AAV secara daily minimal yang perlu kita lihat, balik lagi area ini harus mampu di take out dulu. Kalau udah mampu di take out berarti kita lihat, wah berarti seller itu udah nggak mendominasi nih dari level area ini, berarti udah nggak tertarik untuk jualan dari level area tersebut. And then adanya retracement ya, testing lagi untuk going up lagi. Nah, ini bagus banget untuk di follow up. Akan ngejar 170 sampai 180 dolar untuk AAV-nya. Gitu ya. Jadi selama memang ini trennya masih cukup kuat ya, tinggal kita berharap dia mampu take out dulu, reclaim, any retracement untuk lanjut naik lagi. Gitu ya. Targetnya masih sama untuk AAV. Dan apakah ya yang nanyain AAV itu salah satu altcoin-nya bagus? Yes, menurut saya. Tapi belum tentu menurut kalian bagus gitu ya. Karena sebelumnya kita bisa lihat juga ini waktu penguatan gila-gilanya itu sampai 670-an dolar. Waktu itu balapan sama BNB gitu ya. Jadi target saya pribadi minimal AAV ya, minimal, tapi bukanlah sebuah kepastian ya. Bukan sebuah kepastian dia visit di atas 230 dolar. Ya minimal dia testing area ini kembali nih. Nah, box putih ini kembalilah. Untuk cycle kali ini udah bagus banget teman-teman. Ya, kita ataupun saya pribadi nggak ngomongin ngawang-ngawang oh dia ke 1000 dolar dan lain sebagainya. Minimal ini dulu deh, ke achieve 230-an dolar sampai 240 dolar. Itu udah bagus banget untuk AAV. Jadi dari range sekarang pun naik sampai masuk zona putih ini ya. Ini sekitar 80%-an. Ya masih bisa naik sekitar 80% lagi. Kapan waktunya? Tentunya di cycle kali ini. Saya nggak bilang besok, saya nggak bilang lusa, tapi di cycle kali ini. Ya bisa dibilang peak-peaknya lah, targetnya ke arah sana teman-teman. Kalau dikasih lebih ya ke 300 dolaran ya bagus gitu
gitu ya. Saya pribadi memang ada akumulasi di AAV gitu ya. Waktu memang harganya di 90-an dolar ya, di 100 dolar pun masih saya akumulasi ya, di 90, 100, di 70-an dolar gitu ya, masih ada saya melakukan akumulasi. So tinggal kita lihat follow up aja. Secara weekly pun ini strong banget ya, breakoutnya strong banget. Kita bisa lihat di sini terakhir kali grab likuiditas langsung bullish engulfing ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian di follow up dengan baik sekali. Jadi kalau misalkan closingnya bahkan nanti di atas 134 dolar, bisa di follow up dengan baik ya, setidaknya secara weekly. Kalau misalkan kita lihat karakteristik untuk si AAV ini sendiri ya, ketika memang dia udah going up, ini lumayan loh ya, bisa beberapa minggu hijau terus secara weekly-nya loh ya. Di sini juga ketika retest mantulnya ini 1 2 3 4 ya, sekitar 5 bullish candle, 5 candle sorry going up gitu ya. Ini 3 bullish candle, ini 1 2 3 4 5 6 7 ya, sekitar 3 sampai 7 candle up teman-teman. Jadi bisa ya berharap untuk AAV lah ya, 7 8 candle berarti kan 8 minggu ya, sekitar 2 bulan lah, 2 bulan ke depan hopefully AAV mencapai target lah ya, di sekitar 240 sampai 250 dolar. Berarti kan memang itu di atas 230 dolar yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di lower time frame-nya, seperti time frame 1 jam gimana bro? Time frame 1 jamnya kalau kita lihat sebentar ya, sebenarnya ini ada divergent teman-teman ya. Cukup diperhatikan sebenarnya, ini adanya bearish divergent. Ini higher high, kita bisa lihat ini lower high tuh ya, ada divergent. Cuman memang sekali lagi ini bukan semerta-merta oh ada bearish divergent dia koreksi dulu langsung turun, enggak juga. Kalau memang trennya ini masih strong ya, mau bearish mau divergent berkali-kali pun bakalan di break lagi gitu ya sama si AAV. Minimal dia sideways untuk nge-cooling down dari si RSI ya. Jadi palingan itu teman-teman sekilas untuk update-nya ya. Setidaknya kalau kita lihat seperti ini, dia masih adanya peluang lah untuk reclaim dulu, retest ya, mungkin nanti bisa dimanfaatkan. Nah waktu retestnya pun kita bisa perhatikan area ini dulu teman-teman ya. Sebentar, di area ini previous resistance, and then ya kita bisa lihat di sini seperti adanya tahanan ya tuh. Ini di level 127,9 sampai 129,6 dolar. And then bawahnya lagi di sekitar berapa di sini? Nah, yang mau pantau AAV ya, 123,2 sampai 125,15 dolar. Ini ada beberapa tahanan ketika memang nanti dia mampu break dulu di sini ya. And then any retracement dulu di sini, di follow up dengan baik untuk lanjut naik lagi. Kurang lebih seperti itu gambaran untuk AAV. Teman-teman bisa analisa kembali. Dan ya, hopefully bisa terbantu teman-teman dengan analisa yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.